Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan prioritas nasional yang bertujuan untuk membangun masyarakat Indonesia yang bekerja keras, dinamis, produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Atas dasar hal tersebut, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno menggelorakan nilai tersebut dalam kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui literasi kopi. Pada hari Senin tanggal 16 sampai dengan tanggal 17 dilaksanakan literasi kopi dengan narasumber Mas Sandi Feriansa beserta dengan tim. Nah, literasi kopi ini adalah merupakan pemula ya, ditujukan untuk masyarakat atau peserta yang masih pemula karena memang dilakukan manual blend. Jadi meracik kopi, bagaimana meracik kopi dengan manual ya, seperti itu. Dan harapan kami semoga nanti ke depannya peserta benar-benar dapat mengimplementasikan apa yang didapatkan selama 2 hari ini untuk misalnya sudah ada yang bisa membuka kedai-kedai kopi dan sebagainya sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya sehingga apa yang dicita-citakan oleh Bung Karno, kemandirian dalam ekonomi dapat terwujud. Literasi kopi dilaksanakan dari tanggal 16 sampai 17 Juni 2025 bertempat di Auditorium Soekarno, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Kegiatan ini dihadiri oleh 100 peserta terpilih dari hasil seleksi panitia dan menghadirkan narasumber Sandi Feriansa dari House of Coffee Morning Sidoarjo. Pertama, para peserta diberikan pre-test, kemudian dilanjutkan dengan materi internalisasi pemikiran Bung Karno oleh Budi Kastowo, pustakawan ahli muda Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Pada sesi pertama literasi kopi, Sandi memaparkan pembahasan tentang sejarah kopi. Sandi menjelaskan awal mula perkembangan kopi di Prancis pada abad 17. Selain itu, ada pula pembahasan tentang masuknya kopi di Indonesia hingga materi pembuatan kopi dengan metode manual brew. Menurut Sandi, manual brew sendiri merupakan metode menyeduh kopi tanpa menggunakan mesin dan mengandalkan keterampilan serta sentuhan pribadi barista atau pembuat kopi. Sesi selanjutnya, tim dari Sandi mengenalkan beberapa jenis filter untuk pembuatan kopi metode manual brew. Kemudian peserta dibagi kelompok untuk tugas membuat kopi dengan metode manual brew esok hari. Di sini saya mendapatkan banyak sekali ilmu, banyak sekali pengalaman. Tentu apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita, Mas Ferry, ya, ini sangat menggugah saya untuk terus mendalami dan juga meningkatkan kemauan, kemampuan dan juga pengalaman saya mengenai kopi. Yang semula saya hanya penikmat kopi dan saat ini saya ingin menjadi pengusaha dan juga membuka bisnis sendiri mengenai perkopian. Hari kedua, sebelum memulai praktek, Perpustakaan Bung Karno memperkenalkan salah satu alumni peserta literasi kopi tahun sebelumnya yang sekarang sudah berhasil mengelola kedai kopi sendiri. Selanjutnya, Sandi mengajak peserta untuk praktek pembuatan kopi dengan metode manual brew. Sebelum memulai praktek, diperkenalkan terlebih dahulu dengan beberapa alat yang dibutuhkan untuk pembuatan kopi, seperti timbangan, kettle, serta grinder. Terlihat peserta sangat antusias dalam pembuatan kopi dengan metode manual brew.
Selain itu, Sandi juga memberikan materi tambahan tentang pembuatan kopi espresso dan latte art. Kesan saya selama 2 hari acara ini, banyak sekali yang saya dapatkan, nggak cuma terkait penyeduhan kopi saja, tapi juga lebih dari itu ya, mulai dari bisnisnya, menjalankan bisnisnya, kemudian mulai dari hulu sampai ke hilir, itu semuanya dijelaskan oleh pemateri yang menjelaskannya pun enak sekali untuk diterima, itu mudah, dan pokoknya benar-benar 2 hari ini berkesan buat saya, yang menurut saya itu benar-benar jauh dari apa yang saya harapkan ya, jauh lebih bagus, lebih baik, lebih banyak dari apa yang saya harapkan atau saya perkirakan sebelumnya. Untuk 2 hari ini saya banyak belajar mengenai cara menyeduh kopi, apa yang harus dilakukan sebelum menyeduh kopi, dan cara menjual yang bagus dengan cara melayani customer, seperti harus tersenyum, harus rapi, harus bersih. Jadi saya tahu cara penyeduhan kopi tubruk, kopi fresh press, Vietnam coffee, seperti itu. Jadi ternyata penyeduhan kopi itu ternyata nggak sesimpel yang dibayangkan. Harus ada tata cara yang benar, takaran yang pas. Kalau kita beda takaran, juga beda hasilnya, seperti itu. Kopi saya pikir bukan hanya soal menyeduh, kopi soal bagaimana berkarya, bagaimana kita membuat menikmati kopi menjadi hal yang menyenangkan, bagaimana kita membuat industri ini lebih inklusif, bisa dilakukan banyak orang dengan sepenuh hati, bisa menggali potensi. Dan saya pikir perpustakaan Proklamator Bung Karno sudah membuat sebuah agenda, membuat sebuah acara yang dikemas dalam judul Literasi Kopi. Acara yang luar biasa, dan semoga agenda ini bisa memberikan banyak manfaat selanjutnya, bisa dikembangkan sehingga menciptakan banyak generasi, banyak orang di Blitar ini bukan hanya berwawasan tapi mampu mandiri, baik itu di industri kopi maupun di industri lain pada umumnya. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial memberikan ruang yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, perpustakaan menjadi tempat yang inklusif dalam membangun bangsa Indonesia. Literasi kopi, Perpus Bung Karno. Melalui langkah kecil yang bersama dan berkesinambungan, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia akan menjadi leader perekonomian dunia dan memberikan kesejahteraan merata pada masyarakat Indonesia.